Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Vesa Asyifa Nurul Haq, selaku dosen saya di mata kuliah e-commerce business. Sebelumnya perkenalkan diri, nama saya Nurwalis Majid, siswa Ibu di kelas AK 403. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil jawaban dari soal UAS yang Ibu berikan di LMS. Jadi, sebelumnya itu saya sebenarnya mengikuti debat. Saya ini dari kelompok 10 bersama rekan saya Revani Tahta di Dewantara itu pada tanggal 30 Juni jam 8 kami kedapatan jadwal debat melawan kelompok 2. Namun di tengah sesi perdebatan via Zoom tersebut saya keluar room karena waktu itu saya berada posisinya lagi di luar jalan, Bu, izin, dan sedang meneduh karena waktu itu hujan deras. Saya juga mencantumkan screenshot bukti saya debat, mengikuti seksi debat itu di lembar jawaban yang saya berikan. Namun karena saya merasa masih kurang kontribusi dan andil saya di sesi tanya jawab dan debat tersebut, jadi saya memilih untuk mengerjakan soal UAS yang telah Ibu berikan. Untuk soalnya itu eh terkait analisis masalah akuntansi di sebuah UKM fashion di Bandung. Itu yang awalnya menjual produk secara offline mulai mengadopsi model e-commerce berbasis marketplace, dan menggunakan pembayaran digital seperti QRIS dan e-wallet. Namun setelah 6 bulan laporan keuangan menjadi semakin tidak akurat dan banyak transaksi tidak tercatat dengan benar. Kemudian pemilik bisnis tidak memahami bagaimana mencatat transaksi, diskon promosi dari platform, biaya layanan, serta retur barang yang terjadi secara digital. Jadi ada 8 hal yang berdasarkan soal yang telah saya sebutkan tadi. Untuk di analisis yang pertama itu terkait masalah akuntansi yang timbul akibat transisi dari sistem penjualan offline ke sistem e-commerce yang berbasis platform digital. Nah, jadi transisi dari sistem penjualan offline ke e-commerce itu memang menimbulkan kompleksitas pencatatan transaksi. Itu kalau saya bisa rangkum itu ada 4. Yang pertama itu model transaksi tidak langsung. Jadi penjualan terjadi melalui pihak ketiga. Dalam hal ini Shopee dan Tokopedia yang memotong pendapatan untuk promo atau biaya layanan sebelum uang diterima penjual. Kemudian yang kedua itu ada volume dan variasi transaksi itu meningkat. Kemudian kurangnya pemahaman akuntansi digital. Jadi di kasus tersebut disebutkan bahwa pemilik bisnis itu memang tidak familiar dengan cara mencatat transaksi digital secara sistematis, sehingga terjadi ketidaksesuaian antara pendapat nyata dan laporan keuangan. Kemudian yang keempat itu sistem manual tidak memadai. Terkait pencatatan itu mungkin masih dilakukan manual atau tidak terintegrasi sehingga sulit merekonsiliasi data transaksi dengan mutasi rekening atau e-wallet. Kemudian yang kedua, saya disuruh untuk mengidentifikasi dan menjelaskan 3 risiko utama terhadap akurasi pelaporan keuangan dalam transaksi e-commerce, termasuk dari sisi pengakuan pendapatan, beban, dan retur barang. Jadi atas soal kedua tersebut, saya menilai ada 3 risiko utama terhadap akurasi pelaporan keuangannya itu risiko pengakuan pendapatan yang tidak tepat. Jadi pendapatan sering dicatat itu sebagai nominal uang yang diterima atau neto, bukan pendapatan kotor, sehingga mengurangi akurasi laporan laba rugi. Kemudian yang kedua itu resiko pengakuan beban tidak lengkap. Jadi biaya admin dan layanan dari marketplace itu biasanya kan 2-5% sering tidak dicatat sebagai beban operasional, sehingga membuat laba bersih secara tidak wajar itu eh, sedikit membengkak. Kemudian yang ketiga itu resiko retur dan refund tidak dicatat. Jadi barang yang diretur dan dana yang dikembalikan ke pelanggan via e-wallet itu tidak dicatat secara sistematis menyebabkan saldo piutang dan stok barang menjadi tidak akurat. Untuk soal yang ketiga itu saya diminta untuk memberikan usulan sistem pencatatan transaksi e-commerce yang akuntabel dan sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan.
Jadi setelah saya eh, lihat beberapa referensi di internet itu ada beberapa sistem pembukuan itu yang berbasis cloud seperti jurnal.id ataupun Akuret Online itu dapat mengintegrasi sistem pencatatan dengan marketplace. Sistem ini itu memungkinkan otomatisasi pencatatan dari marketplace, kemudian juga rutin mengimport laporan transaksi dari dashboard marketplace. Kemudian itu melakukan pemisahan akun-akun pendapatan, diskon, biaya amin, dan retur yang menyebabkan nanti pencatatan dan pelaporannya menjadi lebih rapi dan akurat. Kemudian yang keempat itu bagaimana mencatat potongan harga dari marketplace. Kalau misal contohnya harga jualnya itu 100.000, kemudian diskon dari penjual itu 10%, jadi 10.000, kemudian pendapatan kita kan otomatis cuma 90.000. Untuk jurnalnya di debit itu kita ada kas sebesar 90.000, biaya promosi 10.000, kemudian baru di kreditnya itu penjualan bruto. Masuk itulah 100.000. Kemudian bagaimana mencatat biaya admin platform e-commerce? eh Contohnya lagi, Shopee itu mengenakan biaya admin 3%, berarti 3% anggap harga harga transaksinya 10.000, berarti 3%-nya 3.000. Untuk jurnalnya, yang kita debit adalah biaya admin marketplace sebesar 3.000, kemudian kreditnya kas atau e-wallet itu 3.000. Kemudian bagaimana mencatat retur barang dan pengembalian dana digital? Contoh, barang yang diretur itu senilai 100.000, maka debitnya retur penjualan, kreditnya kas e-wallet sebesar 100.000. Kalau jika barang yang dibalikan itu ke stok, maka debitnya adalah persediaan barang, untuk kreditnya itu harga produksi barang, HPP-nya, sebesar contohnya 60.000. Kemudian evaluasi peran integrasi sistem point of sale, POS, dan software akuntansi berbasis cloud dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi pencatatan transaksi e-commerce. Untuk evaluasi integrasinya itu ada empat. Yang pertama itu otomatisasi pencatatan transaksi secara real time, memudahkan rekonsiliasi antara transaksi dan kas, memberikan laporan keuangan yang akurat dan siap audit. Kemudian tools yang direkomendasikan itu selain yang dua disebutkan tadi, itu ada juga Olsera POS dan iSeller. Yang terakhir itu saya diminta untuk menjelaskan implikasi perpajakan yang harus diperhatikan termasuk pajak pertambahan nilai dan pelaporan PPh atas transaksi digital tersebut. Untuk yang PPN, pajak pertambahan nilai, jadi jika omsetnya itu di atas 500 juta, wajib dilakukan pengukuhan sebagai PKP. Penjualan kena untuk penjualan kena PPN dalam hal ini pakaian itu harus dibuat e-faktur juga PPN 11%. Untuk PPh-nya, pendapatan e-commerce dikenakan PPh itu sesuai eh, Undang-Undang Harmonisasi Pajak Pasal 25 dalam hal final pajak final UMKM, kemudian marketplace dapat memotong dan menyetor VPA final. Untuk laporan SPT-nya, laporan keuangan harus mencerminkan seluruh kanan pendapatan digital dalam satu siklus bisnis. Mungkin sekian dari saya, Bu, terkait jawaban atau presentasi dari jawaban ujian akhir semester mata kuliah e-commerce bisnis ini. Dan setelah ini saya ingin mengucapkan terima kasih atas bimbingan Ibu Vesa selama satu semester ini. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat bagi saya dan buat Ibu juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.